Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raymond. Sekarang kita akan mau coba membahas mengenai kerjasama operasi ya, atau yang kita biasa kenal dengan namanya KSO. Nah, sebenarnya KSO itu apa? Kalau kita ngelihat di definisinya berdasarkan PMK 79 tahun 2024, dia adalah satu badan yang diatur secara bersama oleh para anggotanya, di mana para anggotanya ini memiliki satu tujuan yang sama gitu ya, tentunya tujuan yang sama. Terus kemudian juga dia itu jadi para anggotanya itu tuh memiliki hak atas aset dan kewajiban dan juga terhadap liabilitasnya tentunya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari jenis-jenis KSO yang ada, maka kita bisa melihat bahwa jenis KSO ini dibagi menjadi 2. Yang pertama administratif, joint operation atau yang kita sebut dengan KSO itu sendiri, atau non administratif JO atau yang kita bisa sebutkan dengan konsorsium. Tapi apapun itu, tetapi di dalam PMK 79 ini hanya dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama adalah KSO yang wajib ber-NPWP dan KSO yang tidak wajib ber-NPWP. Sehingga kalau kita melihat di sini, untuk KSO-KSO yang memang memiliki kewajiban untuk sebagai, badan yang terpisah ya, memiliki NPWP. Nah, dia itu dianggap sebagai entitas yang terpisah teman-teman dari anggota-anggotanya gitu ya. Jadi anggotanya tetap berdiri sendiri, KSO-nya juga berdiri sendiri. Nah, kemudian khusus untuk KSO yang memang berkewajiban memiliki NPWP ini, tanggung jawabnya tuh adanya tuh di dalam entitas dari si KSO ini gitu ya. Kemudian juga ada kaitannya nanti ketika kita tahu itu ada hubungannya dengan sisa hasil, usaha dari KSO itu, tapi nanti aku akan bahas yang di terakhirnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ada juga yang non administratif, artinya ketika KSO ini tidak berkewajiban memiliki NPWP, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi karena si KSO ini tidak sebenarnya hanya kerjasama operasi saja, tetapi dia tidak menjadi satu entitas yang terpisah. Kenapa begitu? Karena yang melakukan penagihan, melakukan pencatatan, melakukan, pencatatan biaya dan sebagainya itu setiap masing-masing anggota aja gitu teman-teman. Sehingga ini terpisah. Jadi KSO-nya seakan-akan ya tidak perlu karena yang melakukan penagihan juga anggotanya, yang melakukan pemungutan juga para anggotanya. Sedangkan yang administratif tadi ya secara simpelnya adalah dia yang nagih, dia juga yang melakukan pemungutan, jadi si KSO-nya ini betul-betul berdiri sendiri sebagai satu entitas. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan sebenarnya sebelum adanya PMK 79 itu, ini banyak sekali gitu ya teman-teman. Nah, ada PR 04 yang paling mendekati, tetapi ini juga, rancu sekali sebelum adanya peraturan PMK 79 tahun 2024. Nah, dengan adanya PMK 79 tahun 2024, pengaturan atas KSO ini jauh lebih baik dan jauh lebih terkesannya jauh lebih gamblang gitu ya. Jadi sebisa mungkin pemerintah meniadakan grey area di dalam KSO ini. Kemudian kalau kita ngelihat sebenarnya tadi kan udah dikatakan bahwa ada KSO yang wajib ber-NPWP, ada juga yang tidak wajib ber-NPWP. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya ada tiga kriteria ini dan atau ya. Jadi posisinya ketika salah satu terpenuhi saja, dia harus berkewajiban memiliki NPWP. Yang pertama adalah ketika KSO itu melakukan penyerahan barang dan atau jasa atas nama KSO, teman-teman. Atau yang kedua itu menerima atau memperoleh penghasilan atas nama KSO. Yang ketiga itu mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain atas nama KSO-nya. Kalau 3 item ini ya tidak terpenuhi atau salah satunya itu tidak terpenuhi, dia itu tidak berkewajiban, tetapi kalau satu saja terpenuhi ya, satu saja terpenuhi dari kriteria tersebut, maka secara otomatis dia harus didaftarkan menjadi NPWP, memiliki NPWP-nya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian khusus untuk NPWP KSO ini memiliki kriteria yang khusus gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah didaftarkan di KPP tempat kedudukan KSO. Lah kalau KSO-nya sendiri hanya kerjasama operasi kan nggak ada ya teman-teman. Jadi dia itu akan sesuai di dalam perjanjiannya, maka dari itu perjanjian itu menjadi sangat penting dan sangat baku gitu ya. Harusnya ada bakunya gitu ya, bentuk-bentuk yang diwajibkan. Nah di dalam PMK ini sebenarnya sudah dijelaskan banget. Yang salah satunya adalah
Misalnya contoh, didaftarkan di KPP tempat kedudukan KSO. Nah, tempat kedudukan KSO kan kalau tidak ada maka siapa yang memimpin daripada perjanjian ini? Oh ternyata misalnya contoh PT AB, PT A sama PT B dia melakukan kerjasama operasi. Nah, ditunjuk deh lead firm-nya misalnya PT B gitu ya. Ya udah kalau PT B-nya berada di Jatinegara, KPP Jatinegara, ya dia harus daftarnya di Jatinegara. Kecuali misalnya contoh dua-duanya ada di apa? Ada di oh, itu khususnya untuk yang ber-NPWP. Nih teman-teman aku baru inget gini. Jadi kalau misalnya dua-duanya itu punya punya apa ya, berkedudukan misalnya PT A, PT B, tetapi dua-duanya itu berkedudukan di tempat kayak di Batam gitu ya, dia punya perdagangan bebas atau pelabuhan bebas. Nah, PT A, PT B-nya ini tuh adanya di daerah bebas seperti itu. Ketika dia melakukan pekerjaan di luar daripada tempatnya di Batamnya, dia KSO gitu ya, dia kerjasama operasi. Walaupun mungkin dia melakukan sendiri-sendiri, tetapi dia harus didaftarkan NPWP-nya. Nah itu ada di mana teman-teman? Itu ada di lampiran, di dalam lampiran PMK 79 tahun 2024-nya. Nah, teman-teman balik lagi ke NPWP ya. Jadi NPWP itu ditentukan saja. Jadi kalau teman-teman ini sekarang sedang lagi membuat perjanjian di dalam KSO gitu ya untuk membuat satu kerjasama operasi. Jadi yang pertama ditentukan dulu nih yang menjadi lead firm-nya siapa, ya, yang menjadi pemimpin daripada itu siapa, lead firm-nya siapa. Kemudian para anggotanya ini kontribusinya tuh terhadap KSO tuh punyanya apa. Misalnya contoh barang atau jasa. Nah, itu harus didetailkan teman-teman juga dengan harga dan kapan dilakukan penyerahannya. Pokoknya sedetil mungkin terkait dengan yang pertama adalah lead firm-nya siapa, kemudian yang kedua adalah penyerahan atas kontribusinya itu secara detail, baik itu barang ataupun jasa. Ya kalau barangnya apa, ya jasanya apa gitu teman-teman. Terus kemudian kalau untuk pengukuhan PKP ini teman-teman, jadi kalau kita ngelihat di sini, kapan sih suatu KSO itu berkewajiban memiliki PKP? Ini kalau dia udah punya NPWP kan baru bisa memiliki PKP. Kalau dia tidak berkewajiban memiliki NPWP, ini nggak termasuk gitu ya. Jadi kalau dia pengukuhan PKP itu kapan? Jadi posisinya kalau si KSO itu telah melebihi batasan pengusaha kecil itu yang pertama. Yang kedua, si KSO ini salah satu anggotanya sudah menjadi PKP. Jadi ya sudah harus didaftarkan langsung menjadi PKP gitu ya. Nah, artinya ketika dia punya NPWP sendiri teman-teman, berarti dia harus melakukan pembukuan yang terpisah dari anggotanya. Jadi ya tadi balik lagi karena si KSO ini yang berkewajiban memiliki NPWP, dia ya bertindak sebagai entitas yang terpisah gitu teman-teman. Artinya dia juga harus melaporkan yang namanya SPT massa dan juga SPT tahunannya. Tentunya seperti itu teman-teman. Terus kemudian kalau ada juga kan tadi kita udah bahas kriteria KSO yang tidak wajib ber-NPWP dan PKP. Tentunya ya tadi yang tidak memenuhi kriteria wajib NPWP. Yang seperti apa? Yang pertama, dia tidak melakukan penyerahan barang, dia tidak melakukan eee, pencatatan biaya sendiri ataupun dia menerima penghasilan. Nah, ketika tiganya ini tidak ada satupun yang terpenuhi, maka dia tidak wajib ber-NPWP gitu ya. Sehingga KSO ini sebenarnya fungsinya tuh hanya alat koordinasi aja gitu. Jadi kita punya kesatuan, tujuan, ya udah kita tetapi masing-masing anggota ya yang lakukan penagihan kepada misalnya contoh kepada pemilik proyeknya gitu ya. Nah, kewajiban perpajakannya gimana? Berarti kewajiban perpajakannya ya pindahnya di masing-masing anggotanya. Karena kan KSO-nya tidak ada gitu ya, teman-teman, gitu. Kemudian kita juga akan lihat mengenai perlakuan PPN dan PPNBM. Nah, ini teman-teman, di sini ada apa ya disebutnya ya, peraturan khusus gitu ya, teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Penyerahan BKP dan JKP. Jadi kalau penyerahan BKP dan JKP itu ada dua ya, teman-teman. Dari anggota ke KSO ya, dari KSO ke pelanggan. Nah, ketika dia sudah ber PKP maka secara otomatis
si anggota yang sudah ber-PKP ya tentu harus mengenakan PPN, harus ada faktur pajaknya. Kalau dari KSO ke pelanggan kan tadi udah dikatakan kalau memang posisinya salah satu anggotanya aja udah punya PKP gitu ya, berarti si KSO-nya dia sudah harus menjadi PKP gitu ya. Artinya dia harus mengeluarkan PPN. Nah, ini ketentuan yang uniknya teman-teman, yaitu dasar pengenaan pajaknya. Nah, di dasar pengenaan pajaknya dia itu menggunakan nilai lain. Ya kalau kita sekarang juga memang nilai lain, tapi nilai lainnya itu bukan nilai lain yang kita kenal gitu ya, seperti biasa. Yaitu dia menggunakan nilai yaitu nilai kontribusi yang disepakati. Makanya tadi perjanjian itu harus jelas nilai kontribusinya berapa gitu teman-teman. Nah kalau KSO ke pelanggan ya gampang ya itu harga jualnya aja biasa gitu. Nah terus kemudian saat terutangnya kapan? Nah ini teman-teman lihat nih teman-teman. Jadi ketika saat terutangnya itu adalah saat penyerahan BKP atau JKP oleh KSO ke pelanggan. Nah, si anggota baru buat faktur pajak paling lambat kapan? Saat KSO buat faktur ke pelanggan. Lalu kalau misalnya KSO-nya sendiri belum ada jual gitu ya, belum ada jual, berarti siapa namanya, si anggotanya perlu nggak buat faktur pajak? Nggak perlu, karena belum ada penyerahan ke pelanggan gitu ya. Karena di kita lihat juga anggota anggota ya, anggota KSO membuat faktur pajak paling lambat saat KSO buat faktur ke pelanggan gitu. Kemudian kita lihat kembali nih ada faktur pajak. Ya, faktur pajak ya seperti kita tahu kalau KSO-nya itu sudah ber-PKP ya sudah pasti wajib membuat ke pelanggan. Tadi juga kita udah bahas ya tentang anggota yang wajib membuat ke KSO ketika anggota KSO-nya ini sudah ber-PKP gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan pajak masukannya? Tentu dapat dikreditkan ya teman-teman, baik itu untuk oleh KSO dan anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN tentunya. Ya, nah di sini juga ada ketentuan khusus yaitu mengenai PPNBM, di mana PPNBM ini hanya dikenakan satu kali saat penyerahan BKP mewah itu oleh KSO ke pelanggan. Jadi bukannya dari anggota KSO ke KSO-nya, ya itu jangan dikenakan dulu gitu ya, nanti nanti nilai HPP-nya tinggi sekali gitu. Nah kemudian kita akan lihat lagi perlakuan PPh KSO nih teman-teman. Nah, KSO itu wajib sebenarnya kan tadi udah bilang bahwa memang posisinya dia itu adalah sebagai entitas yang berdiri sendiri ya karena dia memiliki NPWP maka dia harus menghitung dan melaporkan PPh badannya sendiri teman-teman. Nah, bagaimana kalau ternyata para anggota KSO-nya itu ada yang sudah dikenakan final ya ataupun maksudnya jenis usahanya ya. Misalnya ada KSO yang berinteraksi dengan bekerja sama dengan PT. Misalnya PT A-nya itu konstruksi, PT B-nya itu misalnya penyewaan. Nah, ketika dia serahkan ke KSO untuk apa yang dia serahkan ya misalnya jasa konstruksi. Nah, ketika dia serahkan ke jasa konstruksi, dia harus bayar sendiri teman-teman, anggota KSO-nya ini. Karena nanti si KSO ini kan akan melakukan penyerahan ke pelanggan, artinya dia akan dikenakan final. Untuk apa finalnya? Ya final kan untuk penyerahan untuk misalnya contoh bukan bahan bangunan ya, bangunannya dan seterusnya gitu ya. Nah, begitu juga kalau dia itu dari sisi yang tidak final gimana? Misalnya contoh dia dia kontribusinya yaitu memberikan Memberikan apa ya, memberikan misalnya jasa transportasi. Nah, jasa transportasi kepada KSO-nya. Nah, di sini yang uniknya juga teman-teman. Jadi ketika si anggota KSO ini memberikan semacam jasa apapun gitu ya kepada KSO-nya, ini tidak dipotong ya teman-teman. Tetapi dia akan mengakui penghasilan yang dia berikan kontribusi ke KSO ini sebagai penghasilan dia. Nanti dia harus hitung ke penghasilan secara globalnya di dalam SPT tahunan si anggota KSO yang punya penghasilan non final ini sendiri gitu. Nah, terus kemudian apalagi nih, bagaimana dengan kewajiban pemotongan dan pemungutannya? Artinya kalau kewajiban pemotongan dan pemungutannya kalau dari sisi KSO ya biasa aja ya teman-teman, karena posisinya kan juga kita sudah tahu kalau memang KSO-nya ini punya NPWP, kemudian dia bertransaksi, misalnya contohnya bertransaksi dengan jasa transportasi, jasa manajemen dan sebagainya, ya udah dia potong PPh 23-nya. Tadi seperti yang disebutkan ketika anggota KSO-nya memberikan jasa kepada si ininya ya, si siapa, KSO-nya itu tidak dikenakan pemotongan PPh-nya gitu ya. Begitu juga dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini hanya untuk yang
yang merasakan kerugian itu sendiri. Misalnya contoh si KSO-nya rugi, ya udah kayak kerugian itu hanya boleh dikompensasikan oleh si KSO-nya, tidak boleh dipindahkan ke anggota dan begitu juga kalau anggotanya yang rugi nggak boleh dipindahin kan ke KSO-nya. Nah, terus kemudian di sini juga ada KSO itu wajib menyelenggarakan pembukuan dan juga laporan keuangan. Itu aja teman-teman videonya, semoga video mengenai KSO ini bisa berguna buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang mungkin sedang mau mengadakan untuk perjanjian kerjasama operasi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.